Halo Sobat HR, jumpa lagi dengan saya Dedi. Di video ini, kamu akan mengetahui bagaimana cara menjawab pertanyaan wawancara kerja. Selain itu, saya juga akan menjelaskan apa saja pertanyaannya dan bagaimana contoh jawaban interview kerja, khususnya tentang latar belakang pendidikan. Hampir semua perusahaan dalam mencari kandidat terbaik untuk mengisi posisi lowong melakukan proses wawancara kerja. Jadi, siapapun kita, melamar untuk posisi atau jabatan pekerjaan apapun yang lowong, proses wawancara kerja ini akan dilalui para pencari kerja. Dari puluhan, ratusan, dan bahkan mungkin ribuan pencari kerja, di antara kita mungkin ada yang bisa melewati proses wawancara kerja ini dengan sangat mudah. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit pencari kerja yang melaluinya dengan bersusah payah, bahkan sering mengalami kegagalan dalam proses wawancara kerja, entah itu saat wawancara HRD maupun wawancara dengan user. Banyak hal yang bisa dijadikan alasan kegagalan para pencari kerja, tapi kebanyakan gagal karena tidak tahu cara menjawab pertanyaan wawancara kerja yang diajukan. Untuk itulah di video ini, saya akan berbagi pengalaman. Tidak hanya dari sudut pandang sebagai seorang praktisi HRD yang bertanggung jawab dalam perekrutan karyawan, namun juga dari sudut pandang para pencari kerja. Semoga pengalaman dan kemampuan saya dapat membantu kamu untuk menjawab pertanyaan wawancara kerja, khususnya contoh pertanyaan dan contoh jawaban interview kerja tentang latar belakang pendidikan. Simak terus videonya dari awal sampai akhir supaya kamu tahu isi videonya secara keseluruhan. Tentu banyak dari antara kita yang sudah tahu, pada saat wawancara kerja kita akan ditanya beberapa topik pertanyaan, dan dari topik itu banyak subpertanyaan yang harus kita jawab. Tak heran, waktu yang dibutuhkan untuk melalui tahapan proses wawancara kerja tidak sedikit. Dari beberapa topik yang sering ditanyakan, pertanyaan latar belakang pendidikan menjadi salah satu topik yang akan kamu temui saat proses wawancara kerja. Bukan hanya untuk para pencari kerja yang baru lulus, tapi juga untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja. Dan kita harus bisa menjawab pertanyaan itu supaya kita lulus dalam proses wawancara kerja. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Ceritakan tentang latar belakang pendidikan terakhir Anda. Pertanyaan pertama ini merupakan pertanyaan yang biasanya muncul di awal wawancara kerja. Pertanyaan yang bisa ditujukan ke kandidat yang baru lulus pendidikan maupun kandidat yang sudah memiliki pengalaman kerja. Pertanyaan yang terlihat sederhana, namun rangkuman dari latar belakang pendidikan kamu. Jadi di sini perusahaan ingin mengkonfirmasi secara langsung apakah pendidikan terakhir kamu sudah sesuai dengan apa yang tertulis di resume kerjamu. Selain itu, perusahaan juga ingin memastikan apakah pendidikan dan pelatihan yang kamu ikuti sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Tipsnya di sini, kamu jangan hanya menceritakan kapan memulai dan selesai pendidikannya, tapi kamu harus menceritakan bahwa latar belakang pendidikan dan pelatihan yang kamu ikuti bisa mempersiapkan dan membantu pekerjaanmu. Sekarang, perhatikan jawabannya. Saya mendapatkan gelar sarjana psikologi setelah menyelesaikan perkuliahan saya selama 4 tahun. Di mana selama kuliah, mata kuliah jurusan ini semakin meningkatkan kemampuan saya dalam mengenali, berinteraksi, dan menganalisa perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya pelatihan wawancara, yang menurut saya pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan saya melakukan wawancara dengan baik dan benar, untuk bisa diterapkan pada saat saya diterima bekerja. Mengapa Anda memilih untuk belajar di sekolah atau universitas itu? Di pertanyaan ini, perusahaan ingin melihat prioritas dan proses kemandirian dan pengambilan keputusan kamu. Jadi di sini, kamu harus terlihat mandiri, dan jangan menjadikan orang lain sebagai sumber pengambilan keputusan. Selain itu, kamu juga ceritakan informasi yang positif berdasarkan hasil penelusuranmu mengenai tempat itu. Contoh jawabannya seperti ini. Saya memilih Universitas Brawijaya karena berdasarkan hasil penelusuran saya melalui internet dan forum. Kampus ini adalah salah satu kampus terbaik untuk jurusan yang saya pilih. Selain grade A, fasilitas belajar yang lengkap, didukung pengajarnya adalah dosen terbaik. Selain itu, banyak mata kuliah praktik yang diberikan untuk mempersiapkan para mahasiswa bisa bersaing di dunia kerja. Apa yang membuat Anda tertarik memilih jurusan psikologi? Untuk pertanyaan ini, selain untuk melihat kepribadian dan minat kamu, perusahaan juga ingin mengetahui apakah jurusan tersebut sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditentukan. Jadi, pastikan kamu ceritakan tentang bagaimana jurusan yang kamu pilih itu akan membantu mempersiapkanmu melakukan pekerjaanmu.
Jika kamu kuliah di jurusan psikologi, maka rekomendasi jawabannya seperti ini. Saya memilih jurusan psikologi karena saya suka berinteraksi dan memahami orang lain. Selain itu, dengan belajar di jurusan ini dapat membantu saya mengenali, berinteraksi, dan menganalisa perilaku seseorang sehingga kelak bisa saya terapkan dalam menyelesaikan pekerjaan saya di bagian HRD. Namun, jika kamu kuliah di jurusan akuntansi, maka kamu bisa menjawabnya dengan pola seperti ini. Saya memilih jurusan akuntansi karena saya suka memeriksa angka-angka dalam laporan secara teliti. Saya orang yang memperhitungkan pembelian sesuai dengan fungsinya, dan dengan pemilihan jurusan ini saya bisa menerapkannya pada saat saya bekerja sebagai staf accounting. Bisa Anda ceritakan satu kejadian di mana Anda menjadi pemimpin di dalamnya? Aspek yang dinilai dari pertanyaan ini cukup luas. Selain untuk mengetahui kemampuan Anda dalam hal kepemimpinan, juga untuk mengetahui kemampuan Anda dalam koordinasi, komunikasi, pengawasan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah. Cukup banyak, bukan? Jadi di sini kamu bisa ceritakan secara sistematis mulai dari awal sampai tugas tersebut selesai dikerjakan, dan informasikan juga hasil dari tugas tersebut. Sebaiknya kamu bisa menggunakan pola jawaban seperti ini. Saat itu saya dan 4 orang lainnya diminta untuk mengerjakan tugas observasi. Saya mengajukan diri untuk menjadi ketua kelompok. Setelah disetujui, kami berunding untuk menentukan tugas apa yang akan dikerjakan. Setelah melihat topik tugasnya, saya menentukan tugas anggota kelompok, di mana saya membagi 2 orang mencari materinya, 2 orang lainnya merangkumnya dalam PowerPoint. Selain terlibat mencari materinya, saya juga memeriksa dan mendiskusikan kembali tugas itu. Proses itu terus saya lakukan sampai tugasnya selesai, dan bersyukurnya tugas yang kami kumpulkan mendapat nilai A dari dosen observasi. Nah, biasanya HRD memiliki pertanyaan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Contohnya untuk pertanyaan ini, ceritakan kendala yang dihadapi dalam tugas tersebut. Di pertanyaan ini, perusahaan ingin mengetahui kemampuan Anda dalam menganalisa masalah, serta tindakan yang dilakukan untuk pemecahan masalahnya. Maka, kamu bisa menjawabnya seperti contoh ini. Saat mengerjakan tugas itu, masalah yang terjadi adanya keterlambatan anggota mengirimkan tugas yang dipercayakan kepadanya. Saya melakukan pendekatan peserta tersebut dan menanyakan penyebab keterlambatannya. Dari hasil pembicaraan, peserta lupa untuk mengerjakannya. Jadi saat itu, saya meminta dia untuk membuat pengingat di handphonenya, dan saya juga mengontrolnya dengan menanyakan sebelum waktu yang ditentukan. Sampai akhirnya peserta tersebut secara konsisten mengirimkan semua tugas yang setepat waktu. Bisa ceritakan apa yang membuat Anda mampu menyelesaikan kuliah di selama 5 tahun? Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan mengapa Anda terlambat lulus kuliah. Di sini perusahaan ingin mengetahui dan memastikan apakah Anda orang yang bertanggung jawab dan komitmen terhadap suatu hal. Jadi kamu bisa menceritakannya dengan cara mengapa kamu tidak menyelesaikan pendidikanmu dengan menggunakan alasan situasi keluarga, peluang yang lebih baik, yang bisa menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang bertanggung jawab. Pola jawabannya adalah seperti ini. Saya mampu menyelesaikan kuliah dalam waktu 5 tahun karena selain kuliah, saya juga harus bekerja untuk biaya hidup keluarga dan biaya kuliah saya. Dengan bekerja, saya juga memiliki pengalaman kerja untuk saya terapkan pada saat saya lulus kuliah. Atau kamu juga bisa menggunakan cara seperti ini. Selama perkuliahan, saya aktif di organisasi kemahasiswaan. Karena berdasarkan apa yang saya jalani, keterampilan saya dalam pengembangan diri, koordinasi, dan komunikasi semakin lebih baik. Bagaimana rencana Anda untuk melanjutkan pendidikan Anda? Tentu saja setiap perusahaan ingin pekerjanya bisa fokus dan komitmen dalam melakukan pekerjaannya. Jadi di sini perusahaan ingin memastikan apakah masa kerjamu hanya sebentar saja, namun di sisi lain juga untuk melihat hasil kamu untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Pola jawaban yang bisa kamu sampaikan adalah seperti ini. Saat ini saya hanya mempunyai rencana untuk bekerja di perusahaan, untuk bisa menerapkan apa yang saya pelajari dan untuk meningkatkan keterampilan serta pengalaman kerja saya. Rencana melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi akan saya lakukan jika dana sudah terpenuhi. Selain itu, saya juga akan mencari universitas yang waktu perkuliahannya bisa dilakukan di luar jam kerja. Nah, Sobat HR, itu adalah beberapa cara menjawab pertanyaan wawancara kerja dan contoh jawaban interview kerja, khususnya untuk latar belakang pendidikan. Semoga contoh jawaban interview kerja tadi bisa membantu kamu dalam cara menjawab pertanyaan wawancara kerja yang dilakukan HRD maupun user.
Kalau kamu tertarik dengan konten Sobat HR dan gak mau ketinggalan di video terbaru, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan secara gratis dan nyalakan loncengnya untuk menerima informasi terbaru dari channel ini. Kamu juga bisa tonton video di sebelah kiri untuk cara menjawab pertanyaan sulit pada saat wawancara kerja, dan sebelah kanan cara menanyakan hasil untuk bekerja. Akhir kata, gua Didi dari Sobat HR, thanks for watching.